lewati dalam pendakian sajaranan di Gunung Gambar ini. Mudah-mudahan nanti di tahun depan akan lebih meriah. Harapan kita kebersamaan nanti sekapan Ewon Ngawen dalam rangka kita nanti acara sajaranan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Ketemu lagi dalam program Gatot Gunung Kidul, Giat Tim Sorot Gunung Kidul. Kali ini saya ada di suatu desa yang sangat luar biasa ini, karena di sini kita nanti akan jalan-jalan untuk melihat-lihat, mencari tahu tentang petilasan Pangeran Sambernyowo yang tepatnya ada di Gunung Gambar yang masuk dalam letaknya geografisnya di Desa Jurang Jero, Kapanewon, Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Nanti banyak hal yang menarik yang akan kita sampaikan ke pemirsa Sorot Media semuanya. Daripada penasaran, yuk ikuti saya ya. Kita akan jalan-jalan untuk melihat-lihat ke petilasan Pangeran Sambernyowo. Oke. Oke guys, setelah tadi kita udah di pintu masuk di gapura depan, kita mau naik lagi. Tapi kok di sini kayaknya ada sebuah prasasti. Ini bikin kita penasaran. Kita lihat aja yuk, dan kita kayaknya ada orang. Jadi akan kita tanya ya guys. Siang Pak. Siang Mas. Pak Lurah Jurang Jero. Nggih, siang nggih Pak. Nggih, siang. Ya, niki Gatot dari tim Sorot. Oh, ya, terus ini napa Pak niki kok dari pintu masuk kok ada prasasti kayane tugu napa Pak? Nggih niki anu Mas Gatot. Tugu batas wilayah. Sing sebelah kidul niki Pedukuhan Gunung Gambar, kalurane kampung. Nggih. Nek sing sebelah lor niki, lor tugu niki mriko niku masuk Padukuhan Wonosari, kalurane Jurang Jero. Oh, berarti secara geografis niku nek Gunung Gambar niku ikut kalurahan pundi niku? Masuk kalurahan Jurang Jero, Mas. Oh, malah wilayah jenengan. Nggih, masuk guys, saya sudah tahu bahwa ternyata Gunung Gambar itu sebenarnya secara geografis masuk di wilayah kalurahan Jurang Jero. Ngawen ya Pak ya? Nggih, Ngawen. Oke Pak, nanti sudah jelas di perbatasannya ngancani munggah ya Pak? Oke, siap. Kita naik-naik biar lebih tahu informasi yang lebih detail. Oke, yuk ikuti saya sama Pak Lurah. Yuk. Enggak Pak, munggah Pak. Ah, Mas Gatot. Yeah. Ini sudah mau sampai di petilasan Pangeran Sambernyowo. Nggih pun rada ketak niki. Nggih niku santen bendera merah putih niku ya. Oh, ya ini 100 meter. Gotoke dhuwur banget iki lokasine, Pak. Nggih, Pak, dhuwur, Mas. Kayaknya ulah iso nonton. Wah, luar biasa, guys. Ini posisinya enak banget karena kita bisa melihat Gunung Kidul dari sini, guys. Ya. Ini di atas permukaan laut kira-kira berapa nih, Pak? Ya kira-kira sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Oke. Daripada penasaran, ayo kita jalan-jalan ke petilasan ya Pak ya? Iya. Oke, ayo guys. Kita luwih dhuwur bang cita-citaku ya Pak papane. Nah, Mas Gatot, Iya Pak. Pangeran Sambernyowo dulu pada waktu mau bertapa di Gunung Gambar, ini lewat jalannya itu di sini aslinya. Tebing ini Pak? Iya, tebing ini dulu kan. Dari sebelah utara. Dari sebelah utara, jadi lewatnya sebelah utara. Sebelah utara dari Dusun Wonosari naiknya gunung ini. Ini gunung lewatnya ini sini. untuk menuju ke puncak sana ya Pak? Iya. Jadi ini justru jalan yang orisinal itu di sini ya Pak? Iya, di sini, di sini. Ini pun sudah dikerjakan oleh masyarakat seperti ini kan. Oh iya iya. Jadi pemirsa sebenarnya disinilah justru perjalanan Pangeran Sambernyowo dalam menuju puncak Gunung Gambar. Jadi kita lihat curam sekali, tapi sebagian sudah dipahat oleh warga masyarakat agar memudahkan
untuk dalam acara-acara adat ya Pak? Iya. Seperti napak tilas, terus sadranan. sadranan. Ini sadranan dandan Jawa munggah lewat sini Pak? Nggih, lewat sini Pak. Lewat sini. Do Quatra, ayo Quatra, jijal. Lewat sini kan. Lewat sini luar biasa. Berapa kilo dari jalan dusun paling bawah Pak? Dari dusun paling bawah ya kalau kita berjalan dengan santai sekitar 1,5 jam. 1,5 jam jalan santai, munggah tebing. Penasaran nah, Rene ben cilik wetenge, ha? Mane Pak Lurah ora iso lemu. Karena ini sering wirawiri di sini kalau ada warga maupun dari orang luar daerah sini pengen tanya-tanya tentang petilasan Samber Jawa ini ya Pak Lurah. Iya. Gitu guys. Jadi luar biasa kan. Pokoknya siang ini iso medun bobotku guys, iso medun bobotku. Kita akan jalan-jalan lagi, kita akan naik ke puncak sana, ke puncak Gunung Gambar di petilasan Pangeran Samber Nyawa. Oke, jalan-jalan lagi ya. Ini saking pintu masuk, dari pintu masuk ini sampai atas berapa meter Pak? Kalau yang tempat untuk tasakuran, untuk hajatan itu sekitar 60 meter lagi Mas 60 Gatot. meter. Biasanya untuk kenduri. Oh ya, untuk acara adat itu ya? Untuk kenduri. Aduh, pun mengkis kula Pak Lurah. Deh. Oke guys, kita sekarang sudah ada di tempat yang sejuk, enak, santai. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya juga akan lebih santai ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Lurah. Jadi biar pemirsa itu tahu Pak Lurah Jurang Jero itu namanya siapa. Kok ndak do penasaran tuh lah nek golek irene ora ngerti Pak Lurah asmane sapa kan bingung ya kan. Kita akan ngobrol-ngobrol. Oke, ini adalah Pak Lurah Jurang Jero Kapanewon Ngawen Gunung Kidul. Ini yang punya wilayah di Gunung Gambar. Ini nama komplit Pak, nama komplit. Nama saya Suparno. Suparno. Tempat tanggal lahir Gunung Kidul 5 Juni tahun 1970. Oh gitu. Nah, saya dipercaya oleh masyarakat melalui pemilihan Lurah langsung tahun 2002, tepatnya bulan Oktober. Nah, saya menjabat dilantik menjadi Lurah Desa pada tanggal 28 November tahun 2002 oleh Bupati Gunung Kidul Pak Yutekno. Oh, dua swab banget kan? Ya, kan gitu. Nah, terus saya menjabat alhamdulillah bisa selesai sampai 10 tahun. 10 tahun, 2 periode Pak? Iya, jadi November 2012 saya habis masa bakti. Gitu. Alhamdulillah dengan selamat, tidak ada halangan suatu apa. Gitu. Nah, setelah itu istri saya mencalonkan lurah, alhamdulillah terpilih. Wow, lah ya. Nah, selama 6 tahun. 6 tahun. Dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Nah, karena istri saya seorang perempuan, saya kasihan memikir rakyat sebesar ini. Nah, akhirnya pada tahun 2018, tepatnya bulan Oktober, saya mencalonkan kembali. Alhamdulillah terpilih kembali, Pak. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan masyarakat Kelurahan Jurang Jero. Berarti dari 2002 itu sampai sekarang itu Bapak dan Ibu yang tetap dipercaya untuk warga masyarakat memimpin Jurang Jero ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Oh, lah mulane guys, ngerti sejarah apa-apa lho suwe kaya 2002. Dan ini adalah Pak Lurah di periode ini yang kemarin periodenya Ibu ya Pak ya? Ya. Dan insya Allah ini tetap amanah untuk dipercaya membawa desa Jurang Jero Kapanewon Ngawen ini guys. Kemudian Pak, tentang kita tanya-tanya tentang ini Pak, di sini kan tempat untuk sadranan ya Pak ya? Iya. Tempat untuk sadranan. Terus kali dijelaskan Pak, itu tebing dur banget niku. Nah, niki kan ngeten Mas Gatot. Wiwit kula ki cilik niku kan
masih saya kecil SD, SMP sampai SMA. Niki orang-orang dari Klaten, Sukoharjo, Wonogiri. Ini banyak yang berjalan kaki menuju ke Gunung Gambar. Oh, pas ngono. acara ritual sadranan Gunung Gambar. Sedranan. Nah, harinya itu Senin Legi, kalau ndak Kemis Legi. Setelah panen sawah. Oh, setelah panen sawah. Niku ngoten niku lah, iku ilir-iliran. Kurang 1 minggu sudah beramai-ramai yang jalan kaki menuju ke sini. Di sini. Ya, lewatnya ya itu dari Kelurahan Jurang-Jero naik sebelah utara itu kan. Jadi seperti napak tilas itu, Pak. Ya napak tilas. Itu kathah sing ngetut gini. Ya ribuan pada waktu itu. Waktunya hampir 2 minggu pada waktu itu Mas Garot. Oh, gitu. Ada yang bawa radio sama TV itu sudah dipikul. Dipikul. Nah, oke, sepanjang jalan banyak yang jualan eneng cau, eneng es kan itu. Nggih. Iku. Ini jalan sampai sini, sampai puncaknya sini. Sampai puncaknya sini. Terus konon katanya ini di atas itu tempat bertapanya Pangeran Sambernyawa, betul? Oh iya betul. Lah, betul. Pak, sejarah ini ku jadi Pangeran Sambernyawa niku sinten to Pak janjane, Pak? Nah, sebelum kita membahas Pangeran Sambernyawa, ini kita bicara dulu tentang Gading Mas. Gading Mas. Raden Gading Mas. Raden Gading Mas. Raden Gading Mas itu yang pertama masuk di kawasan Gunung Gambar ini Mas Gatot. Oh, nggih. Nah, konon cerita sekitar tahun 1500-an, abad ke-15. Abad 15. Beliau sudah masuk di kawasan Gunung Gambar ini, juga bertapa. Dulu masuk hutan belantara ya? Masuk hutan belantara, tidak seperti ini kan itu. Itulah terus Pangeran Sambernyawa itu yang kedua kalinya. Itu sekitar abad 1700. Itu masih keturunan Pak? Raja apa? Menurut sejarah yang kami terima, karena saya itu asli orang sini, Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Marsahid itu kan putra Keraton Mangkunegaran. Oh, oke. Nah, yang mendapatkan wisik pada waktu itu disuruh orang tuanya untuk teteki. Teteki iki yo kudu wani prihatin Topo Broto metu saka keraton. Nggih. Nah, lah ndelalah kesane sing kuwasa niku Pangeran Sambernyawa niku mlakune saking Keraton Solo niku tumuju enten mriki Gunung Gambar. Lah awal perjalanane niku lewate niku saking Dusun Jero, Kaliwuluh, Wonosari lajeng minggah ngono lewat gunung-gunung niku wau kan niku. Masih belum ada jalannya, cuma rebas-rebas kan ngoten niku lah. Sampai di sini beliau bertapa. Tempat pertapaannya di atas itu Mas Gatot. Nah, itu. Masih musim penjajah ya Pak niku? Masih pada waktu masih berbentuk kerajaan. Itulah. Sampai di situ Pangeran Sambernyawa ini bertapa menghadapnya ke arah Keraton Solo. Ngalor Ngetan. Pernah teng Keraton Solo menghadap di wilayah Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo dan Klaten. Sing tujuane menggambarkan strategi peperangan karena gitu. pada waktu berbentuk kerajaan. Oh, jadi di sini tuh bertapa sebenarnya beliau itu juga memikirkan piye cara ngusir penjajah. Ya, oh, itu. gitu. Ya. Pangeran Sambernyawa dalam bertapa di sini dari keraton pada waktu itu konon cerita itu didampingi pengawalnya sejumlah 40 orang dan ditambah ketua regu nek alam saiki. Komandan peleton. Nah, ini komandan peleton itu bisa 1 bisa 5. Nah, nek prajuritnya itu 40 jumlahnya. Itulah. Lah prajurit ada di sini selama menunggu beliau Pangeran Sambernyawa ini di sekitar sini mengajarkan ya kebaikan-kebaikan kepada lingkungan di sekitar Gunung Gambar sini. Ya tentang agama, akhlak gitu. Akhlak tentang apa perilaku berbudi luhur yang berwatak kesatria. Kesimpulannya selama bertapa sini anak buahnya selalu mengajarkan itu. Mendidik itu Mas Gatot. Jadi termasuk kategori berarti beliau itu pahlawan ikut berjuang strategi ben iso ngusir penjajah gitu ya Pak. Nah, pada saat ini bisa dikatakan beliau ini adalah pahlawan nasional karena yang dipikirkan negara. Nggih, mboten ora mikir ke awake dhewe. Nek mikir ke awake dhewe lah ngopo dadak metu ing kraton ibaratnya gitu.
memikirkan negara dan memikirkan tentang kehidupan rakyat. Nggih. Rakyat yang masih di pelosok-pelosok, intinya ngen kepiye carane rakyatnya dia mangan wareg sandangannya utuh. Nggih nggih. Utuh kan itu. Ya, ya, sandangannya utuh, mangane wareg. Makanya mungkin dinamakan Gunung Gambar itu untuk menggambarkan itu tadi nggih Pak? Nggih, Hmm, untuk nggih, menggambarkan kan. Jadi dinamakan Gunung Gambar itu karena menggambarkan kepiye wilayahku bisa nih iso lepas ke penjajah. Beliau bertapanya di sini menghadap ke arah Keraton Solo. Oke guys, ini penjelasannya itu udah detail banget toh. Tapi kita akan lebih penasaran lagi nggak? Penasaran lagi kalau kita tidak naik ke sana, di puncak sana untuk apa? Melihat tempat petilasannya, tempat bertapanya ya Pak. Ya. Oke ya, jangan kemana, tetap ikuti saya sama Pak Lurah ya. Nah, ya, Kita akan naik ke tempat bertapa Pangeran Sambernyowo tinggi guys. Oke. Tapi sebelum nanti ke tempat pertapaan Pangeran Sambernyowo, Nggih. ini di bawahnya karena saya menyampaikan tadi Nggih. di abad 1500 ini Raden Gading Mas udah duluan. Udah duluan. Sudah bertapa di sini. Oh gitu. Nah, itu dulu di bawah. Lalu Pangeran Sambernyowo beliaunya di atas. Di atas. Sebelah kanannya. Kanannya. Nah, nek Raden Gading Mas di bawah. Ini nanti kita lewat sana. Nggih. Timbang penasaran, ayo kita jalan-jalan lagi. Kita lihat petilasannya, tempat bertapanya dulu. Oke, yuk. Ya, kalau yang sini, yang tempat kita ngobrol ini di bawah bukitnya, di kaki bukit gunungnya ini kan tempat untuk kenduri Mas Gatot. Kenduri. Nah, kenduri atau kondangan yang kami sampaikan di depan nek wis masyarakat kiwa tengen ngawen kaluran Jeranjero iki rampung panen sawah. Sedekah bumi, ulu wetune digawa rene ya toh pertambang kan rasa syukur. Syukur hasil panen kayak dimaem sarang-sarang kan nggih didar sarang-sarang. Ngen kabul. Nggih. Itu rasa syukur karena dari Gusti Allah niku diparingi rezeki ya Pak nggih. Ya, oke. Sampai sekarang ini sampai tahun 2002 ini masih dipertahankan oleh rakyat Kaluran Jeranjero. Sampai 2022 ini. Iya kan itu. Jadi masih bertahan terus kan. Dilaksanakan setahun sekali. Setahun sekali. Di hari Senin Legi atau Kamis Legi setelah panenan. Oke, yuk kita jalan lagi ya. Enggak Pak Lurah? Ya, monggo. Ya, bukan. Ini ki Pak, di sini tempat tempat muksone rin. Nah, ini tadi kan sekitar abad 1500. 1500. Raden Mas Gading Mas ini kan bertapa di sini. Yeah. Nah, karena bertapanya itu lama, ya ini lama nggak kehitung tahun tadi. Akhirnya beliau itu tahu-tahu di sini tidak ada beliaunya. Jadi namanya mokso itu. Mokso mungkin mancing di sini. Menghilang di sini nih. Nah, terus sampai saat ini ditandai dengan warga sekitar ini setiap untuk mengirim doanya kan di sini. Nah, arwahnya biar diterima, biar ini kan di sini nih tempatnya. Nah, ini bukti-buktinya masih seperti ini Mas Gatot. Nah, ini sampai sekarang masih. Jadi warga masyarakat sini itu dalam rangka nanti mendoakan beliau agar tenang di surganya, ngerti nggih Pak? Iya, kan itu. Tujuannya itu. Tiba-tiba lenyap ngoten mau nek mongso niku. Iya, lenyap, menghilang. Di sini itu tempatnya. Di gua ini di Gading Mas. Di sini tempatnya Raden Gading Mas nggih. Nggih, Gading Mas. Terus nek sing Pangeran Sambernyowo nanti di atas. Mas Pangeran Sambernyowo di atasnya ini. Oh, di atasnya niki. Nah, di atasnya ini. Oke guys, luar biasa ya hari ini. Capek tapi kita mendapat informasi yang sangat luar biasa. Jadi nanti kita masih ada ke atas lagi untuk menuju ke petilasan tempat bertapanya Pangeran Sambernyowo. Oke? Tetap ditemani Pak Lurah dong.
Jadi anu niki Pak, niki batu tempat dulu Pangeran Sambernyawa bertapa di sini ya Pak batu nih. Ya disinilah Mas Gatot, Bukit Gunung Gambar paling atas sendiri, yang menjual sebelah timur ini tempat batunya di sini. Pangeran Sambernyawa ini bertapa tempatnya di sini nih. Ini tilasnya niki. Nah niki jenenge Kong atau bekas bokong. Bekas bokong sing niki sing. Bekas bokongnya Pangeran Sambernyawa. Ini bekas dengkul-dengkulnya ke sana. Ini karena beliau itu orang sakti. Ini batunya sampai nedas. Begok. Lah ini kan dinamakan Kong. Nah, setiap Kong ini kalau mau sadranan ini pasti ada airnya. Walaupun kemarau panjang. Ngapain? Ya, walaupun kemarau panjang ada airnya. Karena apa? Sebelum sadranan, umpamanya harinya Kamis Legi, kalau Kamis Legi, harinya sebelumnya itu pasti ada hujan. Oh, meskipun kemarau ya, pasti, walaupun kemarau pasti akan ada hujan atau kiriman hujan. Nah, lihat aja, kami akan mengadakan sadranan tanggal 14 Juli. 14 Juli tahun 2022 ini. Nah, lihat aja nanti hari Rabu sore ini hujan atau tidak, ini kita buktikan. Karena ini kan kekuatan goib. Nah, jadi nggak bisa di ini. Kita nggak bisa lihat secara kasat mata, bisa. Saya terus nanti akan terisi air. Nah, setelah terisi air, orang-orang yang sadranan ke sini, ini biasanya akan mencuci tangan di sini. Cuci tangan, wiso. Bisa untuk raup, cuci muka, bisa diminum, gitu. Wudhu, terus bisa ada yang dibawa pulang. Ngalap berkah. Itu kalau bahasa Jawa ini ngalap berkah nih, niku pasti ada airnya di sini. Tidak disengaja oleh manusia dikasih air, tidak Pak. Untuk gunung ini pada akan ada hujan. Kita akan dilaksanakan sadrananya tanggal 14 Juli. 14 Juli. Terus untuk gendurinya di bawah tadi di bawah tadi itu. Di bawah tempat pertapaan ini. Ini pasnya kan ngisore ini ya? Ngisore ini lah. Batunya ini ketinggiannya sekitar 35 meter dari tempat kita ngobrol di bawah tadi. Ini atasnya pas 35 meter sekitar ketinggiannya. Jadi menurut konon ceritanya pemirsa bahwa dulu ini sebenarnya batu ini tidak jeglongnya teniki, tapi karena digunakan bertapa, beliau Pangeran Sambernyawa itu orangnya memang sakti hingga batu pun akhirnya jeglong karena bekas beliau bertapa di sini ya Pak. Oh, jadi luar biasa. Dan ini menghadapi ke arah Solo ya Pak? Ke Keraton Solo Pak Gatot. Ke arah Solo Mangkunegaran. Lah setelah beliau bertapa di sini, selama bertapa beliau itu kan di awal itu tadi dikawal oleh prajurit keraton yang jumlahnya 40. Nah setelah itu selama beliau itu selesai bertapa di sini, kurang lebih itu hampir 2 bulan di sini itu bertapanya. Beliau terus pulang ke Keraton Solo Mangkunegaran. Lah sampai di sana dia diwisuda menjadi Ratu Solo yang pertama. Nah, makanya sini terkenal dengan tempat turunnya Wahyu Keraton ya di sinilah. Menerima Wahyu Keraton di petilasan Pangeran Sambernyawa di sini itu, di Gunung Gambar ini. Nah, wajar saja kalau wilayah Ngawen ini banyak pejabat itu hal yang wajar. Wajar karena mendapatkan berkah dari beliau ini sebenarnya. Betul. Nah, aku yakin suatu saat itu Mbuh Bupati ada yang dari Ngawen itu bisa. Karena di sini tempat menerima Wahyu pertama. Keraton Solo ya. Bahkan bisa menjadi presiden. Nah, ini karena tempat menerima Wahyu pertama di Keraton Solo. Nah, bisa saja orang dari Gunung Kidul ini akan menjabat presiden itu, aku yakin suatu saat bisa. Karena yang sekarang yang duduk di tingkat TNI Polri yang jenderal itu juga banyak. Banyak. Iya, jadi jelas sekali pemirsa dari awal dikisahkan tadi saat kita masuk ke area Gunung Gambar ini sama Pak Lurah, Pak Suparno dijelaskan mulai dari tempat sadranan genduri, kemudian akan dilaksanakan genduri, kemudian sampai kita tadi melihat mukso ya, tempat mukso, tempat mukso Gading Mas, kemudian kita naik ke paling atas adalah petilasan tempat Pangeran Sambernyawa bertapa di sini. Semuanya sudah jelas tadi diuraikan Pak Lurah. Nah, sekarang Pak Lurah, pertanyaan saya, harapannya Pak Lurah pripun Pak? Untuk mungkin pemerintah lah, dinas terkait lah, agar petilasan ini bisa lebih dikenal masyarakat, nanti mungkin akan juga kan berdampak tentunya peningkatan ekonomi Pak Lurah.
Nggih, harapannya pripun Pak nanti? Nah, harapan dari kami, karena saya itu benar-benar dari kecil di sini, dari tahu saya tahu persis dan sejarah yang kami pahami melihat situasi dan kondisi seperti yang kami sampaikan Mas Gatot. Makanya kami secara pribadi ini akan mengajak kembali rakyat saya di Kalurahan Jurang Jeru terutama. Karena ini masuk wilayah Kalurahan Jurang Jeru untuk menggugah kembali sadranan besok itu. Karena waktunya hanya tinggal 4 hari, saya akan berusaha semaksimal mungkin mengingatkan kepada rakyat kami. Saya ajak napak tilas ke Pangeran Sambernyowo sini. Dari Kalurahan Jurang Jeru, dari kantor pemerintahan sampai ke sini jaraknya kurang lebih 7 kilo. Mau saya ajak jalan kaki. Jalan kaki? Ya, jalan kaki. Jadi menelusuri perjalanan Pangeran Sambernyowo pada waktu itu dari Keraton Solo memang berjalan lewat situ itu. Oh, yang tadian nih Pak, jalannya perengan wong. Ya, lewatnya di pegunungan-pegunungan itu. Terus mungkin harapannya Pak, harapannya kantor pemerintah untuk mungkin berkontribusi pripun kira-kira? Nah, harapan dari kami selama ini kan belum disentuh oleh pemerintah Mas Gatot. Nah, ini harapan kami nanti yang jalan aslinya Pangeran Sambernyowo itu menuju ke bukit sini, puncak bukit sini, ini bisa diperhatikan oleh pemerintah. Dibuat jalan setapak, kan itu ada tangga-tangganya itu Mas Gatot. Biar nanti pada siapa saja yang pengen ke sini itu kan dengan bisa jalan enak. Ya karena akses itu nanti mempengaruhi ya Pak. Ya mempengaruhi. Kan itu. Karena aksesnya memang sangat sulit. Kalau orang yang niatnya itu tidak tulus nggak bakalan berani lewat situ. Saya yakin, saya jamin nggak berani kan itu, nggak bakalan. Tapi kalau dibantu oleh pemerintah untuk membuatkan pembangunan jalannya ini, saya yakin insya Allah ini ke depan akan lebih maju. Harapan dari kami seperti itu Pak Gatot. Oke, jadi jelas sekali pemirsa, ini harapan dari Pak Lurah dan warga masyarakat Jurang Jeru bahwa nanti ada perhatian dari pemerintah agar napak tilas menuju ke arah puncak Gunung Gambar ini nanti bisa dibangun sehingga ada akses wisata itu gampang nanti masuk ke sini, sehingga nanti juga pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian warga ya Pak ya. Perekonomian dan pembangunan. Perekonomian dan pembangunan tentunya akan menjadikan Kalurahan Jurang Jeru ini semakin dikenal di masyarakat umum, karena ternyata baru kita tahu hari ini bahwa ternyata disinilah wahyu Keraton Solo turun ya. Ya turun. Ya. Nah, harapan kami juga selain itu beliau-beliau yang pernah bertapa di sini Pangeran Sambernyowo ini agar kiranya diangkat, dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Oh gitu Pak. Nah, pahlawan nasional yang selama ini kan menurut saya ini kan belum ada sejarahnya. Nah, ini mohon kiranya dari pihak pemerintah ini bisa mengangkat beliau Pangeran Sambernyowo ini menjadi pahlawan nasional. Iya, luar biasa. Karena perjuangannya memang sangat luar biasa, benar Mas Gatot. Itu. Akhirnya saya yang merasa terpanggil ini untuk menggugah kembali kepada terutama rakyat kami di Kalurahan Jurang Jeru. Saya suruh jalan kaki. Kalau rakyat saya itu nggak mau, dari pemerintah juga nggak mau, maka saya mempersiapkan rakyat saya ini yang guyup rukun kompak agar kita diperhatikan oleh pemerintah. Nah, harapan kami tanggal 14 Juli besok itu nanti bagaimana hasilnya, apakah omongan saya itu digantikan atau tidak, saya belum tahu. Karena waktu tinggal 4 hari. Karena sekarang ini sudah kalah dengan Mensos. Nah, kalah ini nggih Pak. Itu kan melakukan dua pegang. Ya oke. Kan itu. Terima kasih Pak Lurah, penjelasannya luar biasa. Apa yang kita dapat hari ini juga saya luar biasa. Semoga informasi ini nanti bisa menjadikan referensi pemirsa Sorot Media semuanya untuk bisa datang ke Gunung Gambar ini. Nanti gak mau sing penting goleki Pak Lurah, Pak Suparno, kula diterke Pak. Ten mriku ya kuwi kudu siap fisik. Niatnya sing apik, tidak boleh ada niat yang tidak baik kalau kesini ya Pak ya. Niatnya harus tulus. Niatnya harus tulus. Oke, pemirsa terima kasih, matur nuwun Pak Lurah. Masa ada satu. Kenapa ijazah boleh? Ini kan setiap hari. Ini pasti ada orang yang datang ke sini. Oh ngaten? Iya, termasuk niko tahu anak-anak remaja-remaja niku pasti dia akan melihat apa yang ada di sini. Nah itu seperti itu tadi. Jadi setiap hari ada yang datang ke sini lah. Terus setempat ini kan biasanya dijadikan orang itu untuk pati geni di sekitar ini Pak. Nah mungkin kalau niatnya itu tulus, walaupun sini ada orang pati geni, kamu nggak tahu, karena kekuatan ilahi. Iya betul. Nah betul. Ilahi, mungkin di situ ini bawahnya belum tuh. Ada orangnya itu, orang sing topan itu pasti ada.
karena dia itu niatnya tulus, gembleng. Nggih. Kita nggak tahu kan Nggak gitu. tahu. Nggak tahu. Termasuk saya pada waktu itu saya mencalonkan lurah. Saya di sini 3 hari 3 malam, banyak orang ke sini. Aku tahu tapi orang nggak tahu saya itu. Nggih, Jadi nggih, saya nggih. mencoba sendiri, Pak. Jadi sudah ora gur ngomong tapi sudah bisa saya itu pernah membuktikan sendiri. membuktikan diri. Karena niat saya itu tulus pada waktu itu, banyak orang datang ke sini. Ini aku cuma di situ sendiri aja, nggak ada yang tahu. Dia juga nggak tahu, tapi saya tahu. Tahu, Oh, yang iya. datang itu siapa? Hanya dengan suara. Nah, pada waktu itu Bu Endar di bawah sana dulu Pagerjuran itu pada waktu malam Jumat itu. Jumat Kliwon datang ke sini orang Pagerjuran. Ada orang sekitar 7 sampai 10 orang saya perkirakan. Oh, ini suaranya Bu Endar dan Pak RW kan itu. Saya tahu. Tapi kan beliau enggak tahu saya. Tidak tahu, mboten ngerti Padahal saya jenenge. di bawah situ itu. Dan beriku niku Iya, ini sampingnya itu kan. dan itu hal seperti itu memang tidak bisa dijelaskan secara nalar. Iya. Tapi itu adalah kekuatan gaib, kekuatan dari yang Maha Kuasa. Nah, Ingat terus ya, yang penting selang niat yang berapa? tulus ya, Pak. Ya, selang sekitar kepentingan selesai sekitar 1 bulan berikutnya, saya ketemu sama orang itu saya kumpulkan. Saya tanya, kowe waktu itu nang Gunung Gambar do ngopo? Karo iki lah, sampean nang ngendi, Pak? Ya kowe ngerti aku ning ngisormu kan, ning ora ngerti aku to, ning aku ngerti kowe kan. Jadi saya gathuk kan itu Mas Gatot. Ternyata benar. Ya, benar kan itu. Benar saya. Ada Bu Endar, terus Pak RW, Pak Aris itu terus ditambah karo lingkungan orang-orang yang biasa kepengen perhatiin kan. Iya. Nah, saya cuma tidur di situ itu kok 3 hari 3 malam, tapi dia enggak tahu saya. Tapi saya tahu itu, Pak. Itu benar saya ngelakoni sendiri, Pak. Dan Tidak cerita orang kan ini itu. benar-benar luar biasa. Jadi memang ini tempat ini adalah bisa dibilang tempat yang memang sangat sakral. Sakral ya. ya, Sakral sakral. sekali. Jadi mohon kalau ke sini, kalau ke Gunung Gambar ini mohon harus dengan hati yang tulus. Hati yang tulus, ora usah duwe niat werna-werna. Yang penting ke sini dengan yang tulus, insya Allah akan diberikan keselamatan gitu ya, Pak ya. Iya. Oke pemirsa, kita sekarang sudah ada di makam dari Bergodo 40 yang waktu itu mengawal Pangeran Sambernyawa. Betul ya Pak Lurah? Iya. Sakit dijelaskan Pak, silakan Pak. Nggih, niki yang menurut sejarah yang kami terima, ini pada waktu pas Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Marsahid bertapa di Gunung Gambar, ini kan dikawal 40 bergodo atau 40 prajurit. Nah, konon cerita ini pengawal Sambernyawa ini ada yang meninggal, sampai saat ini diketemukan nisannya. Ini di Padukuhan Jurang-Jeru, Kalurahan Jurang-Jeru, Kapanewon Ngawen. Ini Oh niki. ini nisannya telah dikaji. Nah, ini namanya Empu Raden Karso Semito, trah almarhum Jaya Dipuro, Manggala Yuda 40 Jaya. Nggih. Nah, Iki nggih. sing setunggal niki Raden Arya Soma Diranangga, darah dalem Pangeran Pakubono III Surakarta. Nggih. Ingkang setunggal melih niki Raden Somo Somara Nangga trah Jaya Dipura Manggala Yuda 40 Jaya. Nah, 40 Jaya niki pengawale Mas Gatot. Nggih. Sing disembuyan pada waktu itu Tiji Tibeh. Niku napa tiji-tiji Pak? Tiji Tibeh iki sembuyane prajurit 40 pengawal Sambernyawa iki mati siji mati kabeh. Nek mukti siji mukti kabeh. Wah, berarti itu memang anu ya. Cara onone sembune kekeluargaan yang sangat luar biasa ngoten nggih. Nggih, dadi Dadi guyub rukun Tiji kompak. tipe mati siji mati kabeh, nek mukti siji ya mukti Mukti kabeh. kabeh. Ngoten niku lah. Niki enten 2 sing enten mriki sing diketemukan wonten Padukuhan Jurang-Jeru nisanipun. Lah, Nggih. jumlahnya 40, berarti masih ada 38 yang belum diketemukan. Ini perlu dikaji kembali. Nggih. Itu dadi PR nggih Pak niku. PR. Lah sampai saat ini nisan Manggala Yuda 40 Jaya yang mapan nonton Padusunan Jurang-Jeru niki hanya sebatas orang yang sudi untuk merukti ini, Mas. Nggih. Nah, termasuk saya yang sudi merukti akhirnya bisa sekarang masih tetap dilestarikan. Nggih. Nah, sentuhan dari pemerintah, dari keraton, baik Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat maupun dari Ngayogyakarta Hadiningrat itu dereng wonten. Oh, belum ada Pak. Belum ada niki.
Niki sing ngresiki nggih mung kula pribadi, kalih nggih sinten-sinten sing do kersa ngresiki sing rumangsa ndarbeki. Nggih. Ngoten niku sampai saat ini ngoten niku. Yes, moga-moga nanti dengan tayangan ini nanti bisa menggugah pihak-pihak terkait ataupun mungkin bahkan mungkin almarhum yang sudah tiada ini mungkin malah nanti bisa tergugah untuk bisa kesini, ngoten nggih Pak, harapannya kan ngoten nggih Pak. Wong ini termasuk pahlawan. Nggih. Pahlawan pada waktu itu kan pengawal Pangeran Sambenyowo. Jadi harapan kami karena nisannya ada di pedukuhan kami, ini harapan kami ke depan agar kiranya bisa dibangun, Mas. Nggih. Dan masyarakat sekitar sini mengharapkan sentuhan pembangunan ini agar bisa dilestarikan. Oh iya. Pokoknya Pak Lurah Pak Es siap paling depan untuk Oh ya siap. Nggih. Nah, nanti akses jalannya ini dibeneri masuk ke sini akhirnya menjadi tempat petilasan. Oh iya. Ini bukti nisannya di ini, Mas. Karena ini memang sejarah luar biasa ya, nih Pak. sejarah ya. Nggih. Ini ada dua ini, Mas. Niki kalih ini nggih Pak. Nggih. Yang 40 Jaya niki. 40 Jaya ini prajuritnya ada dua ini. Ya. Ini Manggolo Yudo ini, Mas. Ini. Manggolo Yudo. Kaya nek Manggolo Yudo nek cara basa Topen Senopati. Nggih Senopati. Oh ya komandan. Iya. Komandane. Komandane oke. Oke, terima kasih nih matur nuwun. Terus pemirsa mungkin perjumpaan kita kali ini kita cukupkan sekian. Nanti kita akan kapan-kapan akan tentunya menyapa pemirsa Sorot Media lagi dengan informasi-informasi yang lain. Tetap di program acara Gatot Gunung Kidul, giat tim Sorot Gunung Kidul. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.